Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Gusrial, jurusan Informatika, NIM 1802020 kelas 5D. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus mengenai metode SMART. Baik, berikut contoh soalnya. Naruto sedang ingin membeli laptop untuk kebutuhan pembelajaran software desain, grafis, dan video editing. Namun Naruto masih bingung laptop apa yang harus dibeli. Adapun kriteria yang diinginkan Naruto dari laptop tersebut, yaitu yang pertama ada RAM dengan pengaruh 15%. Subkriterianya mencakupi ada 2, sampai 4, sampai 6, dan 8 GB. Sedangkan untuk bobot 25 sampai 100. Di sini juga ada harga. Harga mempengaruhi 15% keputusan. Dengan subkriteria ada murah, sedang, dan mahal. Kalau murah itu 100, sedang itu 75, mahal itu 50. Ini bobotnya ya. Dan untuk penyimpanan itu mempengaruhi sebesar 30%. Dengan subkriteria ada SSD dan HDD. Kalau SSD bobotnya 100, kalau HDD bobotnya 50. Dan yang keempat ada prosesor sebesar 30%. Ada subkriterianya Core i3, Core i5, Core i7, dan Core i9. Dan untuk bobot mulai dari 25, 50, 75, dan 100. Sedangkan yang terakhir ada VGA. Itu hanya 10% pengaruhnya. Jadi kalau misalnya ada, itu bobotnya 100. Dan kalau tidak ada, bobotnya 50. Dan pengaruh RAM tadi 15%, ditambah pengaruh harga itu 15%, ditambah penyimpanan 30%, ditambah prosesor itu 30%, dan VGA 10%, maka totalnya 100. Nah, teman-teman, yang persen-persen ini nanti akan digunakan sebagai penentuan normalisasi. Kalau belum tahu, nanti ikuti saja video seterusnya. Lalu di bawahnya ada 5 nih, 5 model dan spesifikasi laptop atau 5 pilihan. Nanti untuk Naruto pilih, tergantung nanti sesudah hasil dari penghitungan dengan metode SMART. Yang pertama di sini ada Asus X. Yang kedua di sini ada Acer VOS, dan yang ketiga ada HP 101, dan 4 ada Lenovo i9, 5 ada Dell C4VA. Dengan masing-masing spesifikasi berikut ya. Nah, teman-teman perlu diketahui ini untuk model laptop tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun memperburuk salah satu brand. Ini hanya untuk latihan soal saja. Bahkan seri-seri Asus X itu mungkin tidak ada Acer VOS, HP 10 apa itu nggak ada. Jadi ini cuma untuk belajar saja. Sebelumnya kalau ada kesamaan mohon maaf. Baik, mari kita lanjut. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal berikut. Nah, baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mengerjakan, pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Jadi tabelnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. 7 kolom. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada utility, yang keempat ada bobot, normalisasi, hasil, dan hasil akhir. Sekarang kita akan coba dengan soal pertama. Bukan soal yang pertama, laptop yang pertama. Yang pertama ada Asus. Kita mulai. Di sini kita bikin nomor 1. Namanya Asus X. Untuk utility-nya yang pertama ada RAM. RAM menurut tabel di sini RAM Asus X itu 2 GB. Nah, RAM 2 GB ini bobotnya 25.
Dan untuk normalisasi itu 15%. Kita ubah jadi desimal menjadi 0,15. Lalu selanjutnya utility yang kedua, itu harga laptop Asus X itu termasuk yang murah. Jadi kita bikin di sini murah. Kalau murah, bobotnya itu 100. Dan untuk normalisasinya juga 15%. Kita ubah jadi desimal 0,15. Selanjutnya, utility yang ketiga itu penyimpanan. Seperti yang kita lihat di tabel, laptop Asus X penyimpanannya itu SSD. Dan SSD memiliki bobot 100. Untuk normalisasinya, penyimpanan itu sebesar 30%. Kita ubah jadi desimal jadi 0,3. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 4, itu prosesor. Prosesornya Core i5. Core i5 itu bobotnya 50. Dan untuk normalisasinya itu sebesar 30%. Diubah jadi desimal 0,3. Lalu selanjutnya masih utility lagi, yang kelima itu Asus X VGA-nya ada atau tidak. Nah, di tabel itu ada ya. Kita bikin di sini ada. Lalu kalau ada, bobotnya 100. Dan normalisasinya itu sebesar 10%. Kita ubah jadi desimal, yaitu 0,1. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke hasil. Jadi teman-teman, hasil itu didapat dari bobot dikali normalisasi. Jadi contoh yang pertama, bobot RAM dikali normalisasi 25 dikali 0,15. Hasilnya kita tulis saja di sini. 25 dikali 0,15 sama dengan berapa? 3,75. Yang kedua, 100 dikali 0,15 itu 100 dikali 0,15 sama dengan 15. Selanjutnya lagi 100 dikali 0,3 sama dengan 30. Selanjutnya 50 dikali 0,3, 50 dikali 0,3 sama dengan 15. Selanjutnya 100 dikali 0,1 sama dengan 100 dikali 0,1 sama dengan 10. Dan untuk terakhir, hasil akhir. Sebelumnya ini pastikan kita semua sudah dapat ya. Nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk hasil akhir itu didapat dari penjumlahan semua ini nih, yang 5 ini. Jadi 375 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 10, hasilnya berapa? Untuk hasilnya itu 3.75, 15 tambah 30 tambah 15
itu 73 titik berapa? 7375. Nah, jadi teman-teman, untuk laptop Asus X dengan utility berikut dan bobot sekian, normalisasi sekian, dan hasil akhirnya itu 73.75. Nah, kira-kira begini cara mengerjakan metode SMART. Baik, inilah hasilnya untuk laptop Asus X dengan hasil akhir itu 73.75. Nah, bila kita lakukan perhitungan yang sama, metode yang sama untuk laptop-laptop selanjutnya, maka hasilnya akan tunggu sebentar. Seperti ini. Yang pertama di sini ada Acer VOS, itu hasil akhirnya 70, dan HP 101 itu 72.5. Dan Lenovo i9 di sini ada 65, dan Dell C4 VA itu 96.25. Jadi sekali lagi kalau kita rangkum, nah inilah hasilnya. Yang pertama adalah Asus X dengan nilai 73, Acer VOS itu 70, HP 101 72.5, dan Lenovo i9 yang paling terendah 65. Dan yang paling tertinggi di sini Dell C4 VA 96.25. Berdasarkan hasil perhitungan metode SMART, maka Dell C4 VA adalah laptop terbaik untuk Naruto beli. Baik, terima kasih.